Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Ibu Jenny Ari Mauli. Apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat ya dan siap untuk belajar bersama saya hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4 SD pada materi lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Materi ini adalah materi ketiga pada semester ganjil ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita ketahui di awal adalah bahwa setelah pembelajaran ini, peserta didik mampu mengenal dan memahami peranan lingkungan terhadap perkembangan dirinya, sehingga dapat bersyukur dan hidup dalam lingkungan sosial yang mendukung dan nyaman. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa kepada Tuhan agar memberkati kita di sepanjang pelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini. Kami akan belajar bersama tentang lingkungan yang turut mengembangkan diri kami sebagai laki-laki dan perempuan. Bantulah kami agar mampu memahami pelajaran dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kira-kira apa arti lingkungan itu? Apa yang kita pahami tentang kata lingkungan? Ada yang tahu? Nah, lingkungan adalah semua tempat di mana kita berada, berkembang. Itulah yang disebut lingkungan. Ada berbagai jenis lingkungan yang sering kita tempati pada setiap harinya. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan, dan lingkungan alam sekitar. Nampak pada gambar ya, bagaimana situasi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan pedesaan, ada sawah ladang yang luas, dan di lingkungan perkotaan, di mana terdapat hiruk-pikuk kegiatan orang-orang kota di sana, dan yang terakhir adalah lingkungan alam sekitar kita. Semua itu turut membentuk kepribadian kita sebagai laki-laki dan perempuan di mana kita berada. Nah, kira-kira apa ya ciri-ciri orang yang hidup di pedesaan? Bagaimana situasinya? Tentu kita tahu bersama karena kita hidup di desa ya kan? Nah, orang di desa itu pada umumnya masyarakatnya memiliki perilaku yang sabar, lebih sederhana, suka dengan bergotong royong dan bekerja sama. Seperti yang ada pada gambar di depan kita, ada bergotong royong, memperbaiki jalan, ada yang sedang bekerja di ladang, dan ada juga yang sedang bergotong royong memperbaiki atap rumah. Itulah sikap dan ciri-ciri orang-orang yang hidup di
pedesaan. Lalu bagaimana bagaimana dengan kehidupan di perkotaan? Nah, pada umumnya kehidupan orang di perkotaan itu selalu tergesa-gesa, hidup berfoya-foya, dan kurang peduli terhadap sesama. Mereka sibuk sendiri-sendiri dengan kegiatan pekerjaan masing-masing. Tapi sikap yang baiknya adalah mereka lebih berpikir maju ke depan, terbuka. Kemudian, bagaimana dengan lingkungan keluargamu di rumah? Ingat ya, keluarga adalah tempat pertama dan utama kita sebagai anak dibentuk. Apanya yang dibentuk? Wataknya, perilakunya, tingkah lakunya. Lingkungan keluarga itu sangat turut serta membantu kita dalam perkembangan, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik kalau kita hidup dalam keluarga yang menyenangkan. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, bagaimana anak-anak? Dapat pada gambar ya perbedaan bagaimana keluarga yang hidup rukun dan damai dan bahagia itu sangat membentuk perkembangan kita menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan menjadi pribadi yang tahu menghargai sesama. Karena itu didikan yang didapatkan di rumah tertanam baik dalam hati kita, lalu kita tunjukkan lewat sikap dan tingkah laku kita setiap hari. Berbeda dengan situasi rumah, keluarga yang ada di sebelah itu. Wah, tiap hari bertengkar. Wah, selalu ada masalah. Itu juga sangat membentuk pribadi anak yang keras, mudah marah, tidak tahu menghargai sesamanya. Jadi, tindakan perilaku watak anak banyak dipengaruhi oleh bagaimana didikan lingkungannya, termasuk lingkungan pertama ia tempati adalah lingkungan keluarga. Ayo, kira-kira bagaimana situasi lingkungan keluargamu sekarang? Semoga menyenangkan semua ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada kisah Yesus yang kita dengarkan tadi, Yesus waktu itu berumur 12 tahun bersama keluarganya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama, sebuah tradisi yang mereka senantiasa lakukan setiap tahunnya. Namun, ketika pulang, ternyata Yesus tertinggal di bait Allah dan orang tuanya harus kembali untuk mencarinya. Padahal sudah sehari perjalanan seperti yang kita dengarkan tadi. Nah, ketika orang tuanya mendapatkannya, wah ternyata Yesus sedang asyik berdiskusi dengan para ahli-ahli Taurat. Ketika orang tuanya mengajaknya untuk kembali, ia taat kepada orang tuanya karena dia menghormati orang tuanya. Meskipun Yesus tahu akan panggilannya untuk melayani umat manusia seluruhnya, tetapi toh dia tetap taat dan patuh kepada orang tuanya dan mau menghormati orang tuanya. Yesus ikut orang tuanya pulang ke rumah sesuai dengan perintah orang tuanya. Nah, setelah mendengarkan kisah tentang Yesus yang tertinggal di bait Allah pada umur 12 tahun, kira-kira apa yang kita teladani dari sikap dan perilaku Yesus tersebut? Nah, yang dapat kita teladani adalah yang pertama, menghargai, menghormati, serta taat kepada orang tua di rumah.
Yang kedua, kita diajak menjaga lingkungan tempat kita berada, serta membangun relasi atau hubungan yang baik dengan sesama di lingkungan tempat kita, siapapun itu, serta menghargai setiap pribadi yang terhubung dengan lingkungan kita dan saling membantu, bekerja sama dengan siapapun di lingkungan kita tanpa melihat perbedaan suku, agama, atau apapun. Dan yang kemudian meneladani setiap sisi positif dari perilaku orang-orang yang ada di lingkungan kita dan menjauhkan diri dari perilaku negatif sehingga kita bertumbuh, berkembang menjadi manusia yang bermakna. Akhirnya, mari kita refleksikan dalam diri pribadi kita masing-masing. Kira-kira kebiasaan-kebiasaan baik apa yang sudah aku dapatkan, yang sudah kamu dapatkan dari lingkungan keluargamu, dari lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial di mana kamu berada. Lalu kemudian kita akan membuat aksi. Aksinya adalah menyusun doa yang isinya menyatakan rasa syukur atas anugerah Tuhan karena lingkungan sosial yang sangat bermanfaat untuknya dan untuk sesama. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita belajar bersama pada hari ini, akhirnya anak-anakku sekalian akan mengerjakan beberapa tugas yang berhubungan dengan kegiatan kita pada hari ini, pelajaran kita pada hari ini. Soalnya ini ya, nomor 1, tuliskan 3 ciri dan perilaku orang pada lingkungan pedesaan. Yang kedua, tuliskan 3 ciri dan perilaku orang pada lingkungan perkotaan. Ketiga, tuliskan 3 kebiasaan baik yang kamu dapatkan di lingkungan keluargamu. Yang keempat, apakah tradisi yang biasa dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahun? Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Yesus ketika tertinggal di bait Allah? Kalau anak-anakku sekalian mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, maka tugas ini akan dikerjakan dengan baik pula. Ya, anak-anakku sekalian, tugasnya akan dikerjakan di buku tugasnya dan akan dikumpulkan nanti ya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu bagi kami semua. Engkau telah memberkati kami dalam kegiatan belajar hari ini. Berkatilah kami, agar mampu menunjukkan perilaku yang baik, tahu menghargai dan menghormati sesama kami dalam perkembangan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian telah mengikuti pelajaran hari ini bersama Ibu Guru. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan dan rajin belajar.